Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Aswarya dengan NIM 2102105026, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hukum OHM beserta beberapa contoh soal terkait materi rangkaian seri dan paralel, serta melakukan simulasi percobaan tentang pembuktian soal dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum OHM. Nah, hukum OHM pertama kali itu ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg OHM. Hukum OHM menyangkut hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam setiap rangkaian listrik DC. Georg OHM menemukan bahwa pada suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan dan juga berbanding terbalik dengan resistansi. Hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi membentuk dasar hukum OHM. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, nilai arus dapat dicari menggunakan hukum OHM apabila diketahui nilai tegangan dan resistansinya. Hukum OHM digunakan secara luas dalam rumus dan perhitungan elektronik sehingga sangat penting untuk memahami dan mengingat rumus-rumus ini secara akurat. Nah, di bawah ini ada 3 rumus, yaitu rumus mencari tegangan, mencari arus, dan mencari resistansi. Adapun rumus mencari tegangan yaitu I kali R atau arus dikali dengan resistansi. Rumus mencari arus yaitu V dibagi R. Sedangkan rumus mencari resistansi yaitu V dibagi I atau tegangan dibagi arus. Nah, untuk mempermudah mengingat ketiga rumus tersebut ini, maka kita dapat menggunakan media gambar atau biasa dikenal dengan segitiga hukum OHM. Nah, pada segitiga tersebut ini kita tinggal memasukkan ketiga variabel tersebut yaitu V, I, dan R. Nah, untuk mencari V-nya, kita tinggal mengalikan I dengan R. Untuk mencari I, kita tinggal membagi V dengan R. Dan begitupun R, kita tinggal membagi V dengan I. Nah, cukup mudah bukan? Untuk mengingat ketiga rumus tersebut, kita tuangkan pada media gambar ini. Semoga dapat diingat. Nah, setelah tadi kita telah membahas hukum OHM, sekarang kita masuk pada contoh soal hukum OHM. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, temukanlah nilai tegangan F, arus I, dan resistansi R. Nah, dengan cara memasukkan rumus tadi, ketiga rumus tadi. Untuk mencari tegangan, kita masukkan I kali R, yaitu 2 kali 12, 24 volt. Untuk mencari arus, kita masukkan V bagi R, 24 bagi 12, 2 ampere. Begitupun juga resistansi, kita masukkan V bagi I, 24 bagi 2, 12 ohm. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan ini sudah benar, mari kita simulasikan pada aplikasi Proteus membuktikannya. Nah, di sini saya telah masuk pada Proteus. Saya telah menggambarkan rangkaian pada contoh soal tersebut tadi. Bisa kita lihat resistornya itu 12. Tegangan belum ada ya, kita run. Nah, bisa kita lihat hasilnya 24, tegangannya 24, arusnya 2, dan resistornya itu 12. Seperti pada contoh soal tadi, sudah benar ya, maka hasil dari perhitungan tadi sudah benar, dibuktikan oleh aplikasi Proteus ini.
Setelah kita membahas contoh soal hukum Ohm, sekarang kita masuk pada contoh soal rangkaian seri. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, hitung resistansi seri ekuivalen, arus seri, penurunan tegangan dan daya untuk setiap resistor dalam rangkaian seri berikut. Nah, bisa kita lihat pada rangkaian seri tersebut. Nah, kita mencari resistornya terlebih dahulu atau resistor totalnya. Kita tinggal menambahkan R1, R2, dan R3. Nah, hasilnya itu 60 ohm. Di sini saya telah mencari hasil, dan hasilnya adalah pada tabel berikut bisa kita lihat. Nah, untuk mencari totalnya, kita bisa melihat pada simulasi rangkaian pada aplikasi Proteus. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian seri pada soal tersebut tadi. Bisa kita lihat resistor 1, 2, dan 3. Nanti di sini yang muncul adalah arus totalnya. Ini adalah tegangan 1, 2, dan 3. Nah, coba kita run. Hasilnya adalah 2, 4, 6. Dan arus totalnya itu 0,20. Kita kalikan 1000, hasilnya adalah 200 mA. Bisa kita lihat pada tabel tadi. Hasilnya sudah benar. Arus totalnya 200 mA, tegangan satunya 2, tegangan 2-nya 4, tegangan 3-nya 6. Dan untuk mencari tegangan total, kita tinggal menjumlahkan 2, 4, dan 6, hasilnya adalah 12 volt. Nah, untuk mencari daya, kita tinggal mengkalikan arus dengan tegangan. 0,20 dikalikan dengan 2 volt, hasilnya 0,4 watt, sama dengan tegangan daya 2 dan daya 3-nya. Nah, untuk mencari daya totalnya, kita tinggal menjumlahkan 0,4, 0,8, dan 1,2. Hasilnya adalah 2,4 volt. Nah, kemudian untuk rangkaian di atas, rangkaian total 60 ohm, arus total 200 mA, tegangan total 12 volt, dan daya total 2,4 watt. Maka hasil simulasi pada aplikasi Proteus tadi telah membuktikan bahwa perhitungan ini sudah benar. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal rangkaian paralel. Di sini kita akan mencari arus total pada rangkaian tersebut ini. Nah, kita dapat menggunakan hukum Ohm untuk menghitung arus cabang individu terlebih dahulu. Dengan cara memasukkan rumus seperti tadi, yaitu kita mencari arus satunya, masukkan rumus V dibagi dengan R1, 24 dibagi dengan 10, hasilnya 2,4 ampere. Begitupun juga pada arus 2, arus 3, dan arus 4. Nah, setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita masukkan rumus mencari total arus dengan cara menambahkan arus 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya itu 5,0 ampere. Untuk membuktikan hasil perhitungan ini sudah benar, mari kita simulasikan pada Proteus untuk membuktikannya. Nah, di sini saya telah menggambarkan rangkaian paralel tadi. Bisa kita lihat, saya telah memasukkan baterai resistor 1, 2, 3, dan 4 beserta nilai-nilainya. Nah, untuk membuktikan apakah
hasil perhitungan arus total tadi sudah benar. Mari kita run. Nah, hasilnya 5,0 miliampere. Sudah benar. Maka perhitungan manual tadi sudah benar dengan pembuktian pada aplikasi Proteus ini atau rangkaian paralel tersebut ini. Setelah tadi membahas contoh soal rangkaian seri dan paralel, sekarang kita masuk pada contoh soal rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi tersebut ini merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Sekilas jaringan tangga resistor ini mungkin tampak tugas yang rumit, akan tetapi kita mengerjakannya dengan menyederhanakan terlebih dahulu mulai dari sisi kanan tersebut ini. Nah, kita dapat menemukan resistansi yang setara dari kombinasi R8 dan R10 dengan menyebutnya RA. Kita sederhanakan dua resistor paralel tersebut ini dengan cara memasukkan rumus, yaitu dengan RA sama dengan R9 dikali R8 tambah R10 per R9 tambah R8 tambah R10. Kita masukkan nilainya, yaitu 6 kali 10 tambah 2 per 6 tambah 10 tambah 2. Hasilnya itu adalah 4 ohm. Nah, RA adalah seri dengan R7. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RA tambah dengan R7 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sekarang nilai resistif 12 ohm ini sekarang sejajar dengan R6 dan dapat dihitung sebagai RB. Sekarang kita masukkan rumusnya lagi, R6 kali RA tambah R7, masukkan nilainya, kalikan hasilnya 4 ohm. Nah, RB diseri dengan R5. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RB tambah R5, 4 tambah 4, 8 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, nilai resistif 8 ohm ini sejajar dengan R4 dan dapat dihitung sebagai RC. Masukkan rumus lagi, R4 kali RB tambah R5 per R4 tambah RB tambah R5. Masukkan nilainya, 8 kali 4 tambah 4 per 8 tambah 4 tambah 4, hasilnya 4 ohm. Nah, RC adalah seri dengan R3. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RC tambah R3 sama dengan 8 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, nilai resistif 8 ohm ini sekarang sejajar dengan R2, sehingga kita dapat menghitung RD. Masukkan rumusnya lagi. Nah, coba dihitung hasilnya 4 ohm. Nah, RD diseri dengan R1. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RD tambah R1, 4 ditambah dengan 6, hasilnya 10 ohm. Akhirnya, jaringan resistif konvensional kompleks di atas yang terdiri dari 10 resistor individu yang dihubungkan bersama dalam kombinasi seri dan paralel dapat diganti hanya dengan satu resistansi ekuivalen tunggal Req dengan nilai 10 ohm. Semoga dapat dimengerti. Bisa kita lihat kembali proses penyederhanaannya. Nilai akhirnya adalah 10 ohm. Nah, itulah tadi video singkat pembelajaran tentang rangkaian seri dan paralel beserta hukum Ohm. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.